Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang elemen perilaku konsumen dan faktor psikologi konsumen. Elemen perilaku konsumen terdapat 4 elemen utama, yaitu afeksi, kognisi, perilaku, dan strategi pemasaran. Afeksi merupakan perasaan atau reaksi emosional terhadap objek tertentu. Biasanya diungkapkan dalam bentuk rasa suka atau rasa tidak suka. Nah, konsumen yang menyukai suatu produk merupakan hasil dari emosi atau evaluasi afektif dari suatu produk. Evaluasi ini tuh terbentuk karena terdapat kepercayaan tentang produk tersebut, atau merupakan hasil dari evaluasi dari penampilan produk pada setiap atributnya. Menurut Peter dan Olson tahun 1996, afeksi yaitu tanggapan efektif, beragam, dan penilaian positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan dalam intensitas atau tingkat pergerakan badan. Jenis tanggapan afektif. Orang dapat mengalami 4 jenis tanggapan afektif, yaitu emosi, perasaan tertentu, suasana hati, dan evaluasi. Keempat jenis afektif tersebut memiliki perbedaan dalam tingkatan keterlibatan gerakan badan atau intensitas yang menyertai ketika mengalami keempat afeksi tersebut. Sistem afektif. Tanggapan afeksi diciptakan oleh sistem afektif. Ada 5 sifat dasar dalam sistem afektif tersebut, yaitu yang pertama, sifat bahwa sistem afeksi pada umumnya adalah reaktif. Yang kedua, sifat bahwa sistem afektif adalah bahwa masyarakat memiliki kontrol langsung yang kecil atas tanggapan afektif mereka. Yang ketiga, sifat bahwa sistem afektif adalah bahwa tanggapan afektif secara fisik ada dalam tubuh manusia. Yang keempat adalah sifat bahwa sistem afektif dapat menanggapi berbagai jenis rangsangan. Yang kelima, sifat bahwa tanggapan yang paling berpengaruh adalah belajar. Nah, kognisi. Kognitif atau kognisi adalah kegunaan pemikiran logis yang terjadi pada saat konsumen akan melakukan pembelian. Kognisi mengacu pada proses mental dan struktur pengetahuan yang melibatkan tanggapan seorang terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya materinya akan diterangkan oleh teman saya. Fungsi kedua dari sistem kognitif adalah proses interpretasi atas arti tersebut dalam melakukan tugas kognitif seperti penjabaran tujuan, sasaran, pengembangan, dan mengevaluasi tindakan alternatif yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut, memilih tindakan yang akan diambil, serta menjalankan perilaku. Proses kognitif dalam pengambilan keputusan. Proses yang paling penting dari perilaku konsumen bagi para pemasar itu adalah bagaimana cara konsumen membuat keputusan dari sudut pandang konsumen. Sebagai besar aspek lingkungan adalah informasi yang potensial. Dalam pengambilan keputusan konsumen melibatkan 3 proses kognitif yang penting, yaitu konsumen harus menerjemahkan informasi yang relevan lingkungan sekitar untuk menciptakan arti atau pengetahuan personal. Yang kedua, konsumen harus mengkombinasi atau mengintegrasi pengetahuan tersebut sebelum mengevaluasi produk atau tindakan yang mungkin dan untuk menetapkan perilaku di antara alternatif yang ada. Ketika konsumen harus mengungkapkan ulang pengetahuan produk dari ingatan untuk digunakan dalam proses integrasi interpretasi. Dalam hubungan antara afeksi dan kognisi, afeksi dan kognisi itu merupakan jenis respon psikologis berbeda yang dilakukan oleh konsumen dalam situasi seperti berbelanja. Afeksi mengacu kepada hal yang mereka rasakan mengenai stimulus dan kejadian, misalnya apakah mereka menyukai atau tidak suatu produk. Kognisi mengacu pada pemikiran konsumen, misalnya apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Afeksi dan kognisi itu berasal dari sistem yang disebut sebagai afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi. Faktor psikologis perilaku konsumen. Yang pertama, persepsi. Kedua, proses belajar. Ketiga, kepercayaan. Keempat, motivasi. Dan kelima, sikap. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi itu merupakan proses di mana seorang memilih mengimplementasikan atau mengorganisasikan informasi menjadi suatu gambaran yang berarti mengenai suatu objek. Dalam perilaku konsumen, persepsi menjadi faktor psikologis yang mempengaruhi karena
adanya berbagai konsumen yang dapat menentukan selera hingga keputusan dalam mengonsumsi sesuatu. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian 3 proses persepsi. Yang pertama, perhatian selektif. Tahapan ini menjelaskan bagaimana seseorang melakukan seleksi atas banyaknya informasi yang diterima sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perilaku. Yang kedua, distorsi selektif. Tahapan selanjutnya adalah distorsi selektif. Pada tahapan ini, seseorang akan menginterpretasikan informasi yang ia terima sesuai dengan apa yang ia yakini. Keyakinan itu bisa terbentuk dari proses pembelajaran yang selama ini ia lalui. Kemudian yang ketiga, retensi selektif, yang merupakan kecenderungan seseorang demi mempertahankan sikap dan kepercayaan mereka melalui informasi yang mereka terima. Kemudian faktor psikologis perilaku konsumen. Yang kedua yaitu proses belajar. Seperti yang banyak disebutkan sebelumnya bahwa manusia pada hakikatnya selalu belajar untuk mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik. Dalam hal ini, proses belajar juga menentukan bagaimana konsumen berperilaku. Misalnya, seseorang perempuan yang membeli produk kecantikan merek A karena mendapatkan rekomendasi dari banyak orang, namun setelah digunakan, ia merasa tidak cocok. Maka dari itu, proses belajar berperan dalam membentuk perilaku konsumen. Pertama, konsumen belajar untuk percaya berdasarkan testimoninya orang-orang. Lalu yang kedua, konsumen belajar untuk lebih teliti dan memperkaya pengalaman mereka untuk berkembang dan lebih selektif dalam memilih. Yang ketiga, kepercayaan. Bagaimana seseorang bisa percaya? Tentunya semua itu dibangun oleh proses belajar, sebab kepercayaan adalah sebuah pemikiran yang sifatnya deskriptif dan terjalin secara perlahan. Kepercayaan konsumen akan suatu produk akan mendorong dirinya untuk memutuskan dan memilih produk yang ingin digunakan. Dalam tahapan tertentu, seseorang bahkan rela menyusahkan diri mereka sendiri hanya untuk mendapatkan produk yang sudah mereka percayai. Kemudian yang keempat, motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor psikologis dalam perilaku konsumen. Sebab dengan adanya motivasi, maka konsumen juga memiliki dorongan untuk kuat terhadap suatu pilihan. Yang pertama, aktualisasi diri atau pengembangan diri, memenuhi ideologi dan lain-lain. Kemudian penghargaan, itu pencapaian status, tanggung jawab, reputasi dan lain-lain. Kemudian sosial, afeksi, relasi keluarga. Kemudian rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas. Kemudian fisiologis, makanan, minuman, tidur, pakaian dan lain-lain. Yang kelima adalah sikap. Setelah adanya keyakinan, maka sikap untuk menentukan apa yang akan dipilih menjadi faktor psikologis dalam perilaku konsumen. Menurut Klotter, sikap merupakan kecenderungan konsisten untuk menyukai atau tidak atas sebuah ide dan juga objek. Kemudian komponen sikap ada 3. Yang pertama komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, yang ketiga komponen perilaku. Terima kasih.